Para kiai, para alim ulama, alhamdulillah habaibnya lengkap, kiainya lengkap, pengurus majelis dzikir dan salawat subuh lengkap juga, alhamdulillah. Sahibul bait, keluarga besar, Bapak Samsudin, sekeluarga mantur moga teka hajat semuanya, hajat dunia kempang, hajat akhirat kempang, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Tidak begitu jauh ternyata dari Keraksan, ya kan? Penting lagi Mekah Madinah kan senegai. Ya. Abah Bardi tadi di belakang, ganti di depan mobil saya, balik lagi ke belakang, ngebuk kemarin. Ya, mungkin dikira Mas Roni yang nyetir saya, pembalap. Fray Lobeng. Tapi pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh akhina Ustadz Muhammad Amin Husin. Saya ingin sama-sama mengingat bahwasanya kalau ayat Al-Quran mengatakan bahwa semua doa kita ini bakal diijabah oleh Allah, enggak bakal, tidak akan pernah Allah tidak mengijabah doa kita. Lantas pertanyaannya kan banyak kan, macam-macam. Gue lepas norosobuan 2 tahun, gue lepas norosobuan 40 hari kan, sampai mata kebinya. Coba dilihat sekarang, perhatiannya itu semuanya ternyata tergantung dengan waktu yang sering kita bahas. Kadang kita siap sekarang, ya berarti akan tertunda sampai dikatakan nanti akan diturunkan doanya, semuanya akan diijabah kepada keturunan kita. Nanti juga disampaikan bahwa nanti doa kita akan terkumpul semuanya di akhirat, semuanya pancenengan oneng kebi. Bahwa bendik neka tuan ambian itunya katanya. Dalam arti nggak pernah gagal, nggak pernah tidak terkabul semua doa kita. Ternyata ada lagi satu hal. Ketika kita ini semua faham bahwa Allah itu akan mempertanyakan, akan etanya aki sekapina napa saya kaole sarang kaula sarang panjenengan, semuanya akan dipertanyakan satu persatu sampai setiap hela nafas, setiap panjenengan anyergu nih nggak bima keluar nih bakal etanya aki kebena pambian nyergu kebena apa panjenengan mak keluar ini semuanya. Menekun bara rokok ini bisa nyergut, bisa keluarkan sake, iya kan begitu kan? Dodo sake, kenapa? Asap tidak keluar kan begitu kan? Ya kan? Nah ternyata semuanya akan dipertanyakan. Maka ada kalanya ditunda. Tuan ambian neka tunda sareng Allah lantaran khawatir ketika ambian etanyaki kebenapa ambian minta mobil neka kebenapa pas tak bisa jawab neka tak kira beri ambian kan yang dimintakan Allah kabin boleh Allah kan begitu, misal ya kan ditanya sama Allah, kira-kira kalau kamu saya buat bisa kawin lagi kamu mau buat apa? Kun kebepa teloran lo udah usah kan begitu kan. Dikasih mobil, dikasih kendaraan, dikasih rizki, ya Allah hari ini saya butuh 2 juta, hari ini cairkan ya Allah 400 juta ciafan. Tanya ki sama Allah kebaya apa 400. Karena apa? Pertanyaan Kak Dinto kalau jawabannya tidak tepat nanti intinya benar tak siap, bahasanya begitu kan, mau tak siap kelenger. Maka kita ditunda ini sebetulnya penundaan doa kaula sareng panjenengan ini sebetulnya hikmahnya pasti baik. Mek tak haji semangken kuliah baik, beda bagus sebokon. Saya tahu neng napa bagus, saya tahu neng. Kenapa kuliah mek tak pakabin semangken kuliah Alfi, kan begitu kan? Pasti baik, pasti ada hikmah positifnya kan. Kalau sampai nersulo kan palang kan begitu kan. Wah udah dah cari gunanya itu nyan pas sepeda motor war apa mati ya kan. Allah ini menunda karena ada sesuatu yang positif, sesuatu saya bagus ke kaula sareng panjenengan. Mantap maka nanti masih dilanjutkan besok saya ini jadwalnya berarti ini. Kalau Ustaz Amin saya berarti lekas terus di belum ya.
Taib, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf Pak Samsudin, mudah-mudahan istiqomah walaupun belum 40 hari. Tanda istimewa kanta Pak Samsudin mempon Pak Polo. Kelar tojuk Pak Polo are tak megek sama sekali. Nek kapan jago nek kapan. Mohon ki lencak telu are hadir, dua are enten, dua are hadir. Oh belum. Pak Polo terus. Ini istimewa pun sobun pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para habaib, para kiai, langkong-langkong Al-Habib Muhammad Syauqi, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Shadiq Al-Hamid, Ustaz Rusti, Ustaz Raghib, Ustaz Haji Abdul Rashid, Ustaz Sulaiman, Sahibul Bait, Bapak Samsudin sekeluarga, langkong-langkong juga Bapak Haji Didi, sedaya para jamaah majelis zikir dan sholawat subuh yang berbahagia. Langsung bisa kula nyambung dari Habib Syauqi dekian karena urusan tua ini kenapa? Norok ya. Pada intinya dalam sebuah kehidupan Kak Dintoh ada dua kemaksiatan yang sering kita lakukan setiap hari, cuma kadang kita sadari, yang jarang kita sadari. Al-Imam Sofwan As-Sauri sempat menyampaikan yang kemudian ditulis dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Al-Imam Nawawi Al-Bantani, kullu maksiatin an syahwatin aina syiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an kibrin au ai kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang muncul dari hawa nafsu itu masih ada harapan kemaksiatan kita atau dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kemaksiatan yang itu muncul aina syiatin an kibrin, muncul dari kesombongan hati, fa innahu la yurja ghufranuha, maka kemaksiatan atau dosa yang itu timbul dari kesombongan tersebut tidak pernah ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, li'anna maksiyata iblis kana asluha minal kibari wa zallata iblis wa zallata adam an syahwatin ay minal jannah ilal dunya. Jadi sini kah? Karena seorang gunah, coba pikir, karena seorang gunah maksiat iblis sampai kemudian Allah tidak mau memaafkan Kak Dintoh lantaran kesombongan iblis yang kemudian terpleset dari surga, kemudian etunya kan sama-sama di surga dulu. Kemudian maksiatah Nabi Adam, sama-sama maksiat, iblis ngelakoni maksiat, kemudian Nabi Adam juga ngelakoni maksiat. Keng bentuk kemaksiatannya Kak Dintoh berbeda. Nabi Adam ngelakoni maksiat karena syahwat, erayu sarang iblis, erayu yang kemudian mau memakan buah khuldi dengan Sayyidah Hawa. Jadi dua-duanya antara iblis dan
napenya sareng Nabi Adam sama-sama melakukan maksiat, tetapi bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh keduanya itu berbeda, sehingga kemudian Allah mau memaafkan Nabi Adam yang kemudian tetap dikatakan sebagai kekasih Allah, dan Allah tidak mau memaafkan kepada iblis karena dengan kesombongan iblis tidak mau menjalankan perintah Allah, lantaran Allah memerintahkan bagaimana untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan ini sering terjadi kepada kita. Ya, coba. Nah, barangkali dengan sholawat itu sebagai bentuk pemutihan bagi kita. Bonare mungkin ngelakuin maksiat. Karena kalau urusan maksiat syahwat itu pasti kita lakukan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Tak mungkin ku lebih impian saja akan lepas dari kemaksiatan makrifat, syahwat. Cak-wacaan muntu sekenek ngabah sering binek jan cididik cokop kalaupun istighfar telo kali rasan pun elang. Ki. Kan ki? Anyar mang. Kan ki? Kemudian tetapi kalau dengan sombongnya kita, maka kemudian kita tidak akan pernah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sempat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit rasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau serang ajudan setajah juga harus bisa menyadari, dan juga kita harus menyambung dengan apa yang telah disampaikan oleh Habib Syauqi tadi. Kenapa kemudian doa kita selalu ditolak? Ya mungkin karena ini diantaranya. Tertunda, bukan dikatakan tertunda lagi sih, tapi sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak latin kebon kanang ki seroja senekah kita, makanya kemudian kita baik boleh, bahkan kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa baik itu tidak boleh. Kita merasa kita pintar harus, karena untuk bagaimana kita mengetahui terhadap pengetahuan yang ada, tapi merasa pintar tidak boleh, karena merasa pintar itu bagian dari bentuk kesombongan kita yang dilakukan oleh kita sendiri. Makanya kalau serang ajuran saja dengan sholawat barangkali bisa napanya amanah bisa menghilangkan rasa sombong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rabu, para hadirin sebetulnya kalau hormatin, kalau sana pusat, kalau sana apa? Nyambung sekonek dari Habib Syauqi tadi tentang doa. Dulu Imam Syafi'i Kak Dintoh sempat merasa dirinya bahwa napanya amanah memiliki hafalan yang sangat jelek, sampai kemudian mengadu kepada Kiai Waki. Nah percaya syair nakano syakautu ila waki insu ahifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Seorang Imam Syafi'i nekopon karangan kitabnya sudah begitu banyak, nekah masih merasa dirinya paling jelek lah. Makanya merasa paling baik tidak boleh, tapi merasa paling jelek itu baik. Nah Imam Syafi'i tersebut adalah merasa paling memiliki hafalan yang sangat jelek, sampai kemudian mengadu kepada Kiai Waki sebagai kiainya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Kiai Waki memberikan jalan atau petunjuk, memberikan solusi kepada Imam Syafi'i bahwa fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Lah tadi itu diantara yang sebagai bentuk penolakan terhadap doa kita, diantaranya kita sering melakukan maksiat. Maka mau nak nang podok Kak Ruah di saat menghafalkan beberapa hafalan yang kewajiban dari pesantren ataupun sekolahan Kak Ruh, mohon jauh dari maksiat, insyaallah bisa cepat apal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Kemudian Kiai Waki juga lebih memperjelas lagi kepada saya, kata cepon Imam Syafi'i, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu ka'dentoh merupakan sebuah cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tersebut tidak diberikan dan tidak tidak ditunjukkan kepada orang yang ahli maksiat. Maka kalau sareng ajunan saja dengan kita meninggalkan maksiat dengan cara kita bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan segala bentuk doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekadar lebih saus konek keterangan dari batin kaulah karang lebih nyawan maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.